Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Doa saya untuk semua temanku dan semua keluargaku dimanapun berada, baik yang di luar negeri, yang di Indonesia, semoga semuanya bahagia lahir dan batin, dan semoga selalu dalam melindungi SWT disehatkan sesamin olehnya, dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan semoga tinggal semin lancar, insya Allah berkah dan barokah. Dan yang sakit semoga cepat sembuh, sehat kembali semula. Dan yang terakhir, semoga semuanya dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, karena itu yang diinginkan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, karena ada yang nanya, katanya itu kalau orang kerja di Saudi itu tiap tahun bisa hajian nggak? Sekarang saya jawab, kalau tahun ini itu sangat ketat, bahkan lebih ketat dari tahun yang kemarin, karena saya di Saudi udah lama, udah 30 tahun lebih, jadi tahu masalah hajian. Emang kalau dulu banget itu hajian gampang banget. Yang penting kita punya niat, punya uang paling banyak 500 real atau 300 real, kita bisa berangkat haji. Karena pertama tidak ada izin, kedua kali uang paling untuk transportasi sama makan. Beda dengan tahun sekarang. Tahun sekarang hajian ketat, bahkan lebih ketat dari tahun kemarin. Yang pertama ketatnya kenapa? Tahun sekarang itu kalau kita mau hajian harus melalui muasasa atau kantor. Kenapa? Karena kita diwajibkan beli tasreh. Sedangkan harga tasreh itu mahal. Dari 6.000, ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada yang 9.000, ada yang 12.000, bahkan ada yang 14.000. Jadi tidak gratis. Terus kalau udah mendekati bulan haji tuh, tasreh yang murah itu habis. Paling yang masih ada itu yang 14.000 rial. Sedangkan kurs rupiah itu hari ini satu realnya itu 4.400 lebih. Jadi untuk masalah hajian, orang Saudi aja itu, ini orang Saudi bukan orang pendatang, orang Saudi asli, hajian juga susah. Pertama ya harus bayar karena ada barcode, ada tasreh, harganya juga sama. Kedua kali susahnya kenapa? Hajian tahun ini, tahun depan tidak bisa hajian lagi. Jadi kalau mau hajian itu harus nunggu 5 tahun yang akan datang. Jadi peraturannya beda. Apalagi kita orang Indonesia, orang Saudi aja hajian susah, tidak bisa hajian setiap tahun. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan orang Saudi itu hajian itu bisa tiap tahun. Seperti saya, alhamdulillah hajian itu udah hampir 20 kali hajian saya itu. Karena dulu gratis. Sekarang kan bayar. Sekarang saya udah puluhan tahun saya tidak berangkat haji, dikarenakan pertama udah hajian, kedua kali itu bayarnya besar, jadi kan menghemat lah, daripada uang sebanyak itu untuk haji kan masih mending untuk istri dan keluarga. Dikarenakan peraturan Islam juga hajian itu kalau mampu cuman yang diwajibkan 1 kali, selainnya kan satu kali juga kan sunnah. Yang lainnya kan daripada kita untuk hajian kan masih mending untuk yang lain, kan seperti itu. Jadi orang yang mengamalkan masalah haji ada lagi nih. Ini bukannya saya nolak, dikarenakan saya udah disuruh sama orang, jadi ya saya nggak bisa menerima. Bukannya saya nolak, bukannya saya sombong. Dikarenakan peraturan badal haji satu orang ya satu, nggak ada itu orang badal haji satu orang menjalankan lebih dari satu, itu nggak boleh, haram itu. Jadi satu orang satu. Terus supaya tidak kena tipu, kalau bisa nih yang mau mengamalkan modal haji, udah sampai Mekah, kita cari orang yang amanah, yang ikhlas mau disuruh. Terus yang 2 kali beli tasrehnya itu bareng-bareng. Jadi Anda sama orang yang disuruh itu beli bareng-bareng. Yang disuruh kan pasti tahu itu cara belinya, pasti tahu. Kita daftar di aplikasi bla 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 bla. Bukan nanti lihat ini tasreh yang masih bisa dibeli itu yang harga berapa, kita milih yang murah dulu. Kalau yang murah semua habis, disebabkan kalau udah dekat bulan haji itu yang murah itu habis, tinggal yang mahal yang 14.000 real. Ya terpaksa kita kan harus beli yang 14.000 real. Sekarang kurs rupiahnya itu udah saya bilang tadi 4.400 lebih. Berarti kan kalau 14.000 kan
sekitar kurang lebih 60 juta lah. Kalau udah keluar udah oke semua, udah keluar barcode-nya itu, udah kita tinggal apa namanya itu musyawarah masalah ongkos mau ngasih berapa. Yang penting kan Anda ikhlas, yang disuruh itu ikhlas menjalankan. Jadi jangan sampai ada kata-kata wah mahal bla bla, jangan. Karena kita itu istilahnya mau ibadah, jadi kita tuh harus ikhlas. Kedua belah pihak tuh harus saling menerima. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu untuk orang yang mau mengamanatkan badal haji, jangan sampai terprovokasi sama orang-orang mukmin yang di Mekah. Emang bener itu, banyak berita, awas banyak mafia badal haji. Ya emang ada, tapi yang orang masih baik juga banyak. Emang dalilnya itu dia itu kan menargetkan sangat murah teman-teman. Ada yang menawar tahun kemarin bahkan ada yang 5 juta tahun kemarin itu. Tahun sekarang sayangnya ada yang menawarkan 20 juta, 10 juta, itu harus dipertanyakan. Kenapa? Karena harga tasreh aja paling murah 6.000. Bisa Anda hitung 6.000 kali 1 rupiahnya 4.400 lebih, berarti kan kurang lebih sekitar 26 juta atau 25 juta. Masa menawarkan harga jasa badal haji 20 juta, itu kan udah nggak masuk akal, nggak masuk logika. Dengan dalilnya kan, percaya sama saya mah amanah, nanti kalau udah beres hajian kita dibikinin sertifikat sama piagam badal haji. Perlu teman-teman ketahui kalau sertifikat haji, piagam badal haji itu bisa dibikin. Saya juga bisa bikin. Seandainya beli itu harganya nggak mahal, cuma 5 real, berarti 10 real. Jadi kalau mau mengamalkan badal haji itu kita harus benar-benar hati-hati, cari orang yang amanah. Udah saya bilang tadi, kita masih mending baik apa tuh daftarnya bareng, nanti habis berapa. Dikarenakan zaman sekarang itu seandainya nekat nih, Allah lah, kita karena Allah, mudah-mudahan di Arafahnya bisa masuk. Jangan seperti itu teman-teman, dikarenakan tahun ini lebih ketat, di Arafahnya lebih ketat. Bisa teman-teman lihat sekarang ini di Haram juga, ini bisa lihatlah di TikTok, di Facebook, di YouTube, itu di Haram aja orang mau masuk itu ngantri seperti kita lagi ngantri di bank. Jadi satu orang diperiksa barcode-nya, kalau bukan jemaah haji nggak bisa masuk. Hari ini nih bisa teman-teman lihat di media sosial, ketat sekali, apalagi nanti kalau hajian. Jadi bila mana ada yang mau mengamanatkan badal haji, ya harus benar-benar kita beli tasreh. Jangan sampai katanya tuh pasrah hati sama Allah, jangan seperti itu. Kita membeli semua takdir dari Allah, tapi kan kita harus ikhtiar, kita harus berusaha ya dengan cara membeli tasreh itu. Dikarenakan kan orang hajian kan kalau tidak bisa wukuf di Arafah kan tidak sah hajinya. Sedangkan zaman sekarang itu ketat di checkpointnya, itu kita mau masuk harus ada barcode, harus ada tasreh. Makanya harus beli tasreh dulu kalau mau mengamanatkan badal haji. Jadi jangan sampai nekat, jangan dalilnya kita mau ibadah, insya Allah karena kita mau ibadah insya Allah dilindungi sama Allah. Jangan seperti itu, jangan. Nanti kalau nggak bisa masuk gimana? Sedangkan orang syarat haji kan kita harus bisa wukuf di Arafah. Walau itu apa namanya itu tidak di tenda, mungkin bawah pohon, atau yang penting daerah Arafah kita itu wajib wukuf di situ. Kalau kita nggak wukuf di situ ya nggak sah hajinya. Makanya teman-teman itu kalau mau nyari orang yang mau disuruh itu harus hati-hatilah, jangan sampai kita kena tipu. Tapi insya Allah kalau kita cara belinya, cara bayarnya, cara ininya beli apa namanya tasreh sama barcode-nya itu kita belinya bareng-bareng, kita yang bayar, yang mau nyuruhnya yang bayar, insya Allah nggak ada penipuan. Yang ada penipuan itu kalau ada orang yang nawar ini sama saya aja nih 20 juta, 10 juta, nanti ada bukti piagam haji sama sertifikat badal haji, ada buktinya, itu bohong. Itu harus ditanyakan itu. Kalau ada yang orang nawarin harga 20 atau 10 itu harus dipertanyakan. Dikarenakan sekarang beli tasnya juga mahal, kok bisa nawarin jasa haji murah banget.
Ya sekian dulu teman-teman video kecil dari video sebentar yang seterusnya. Apabila video saya kurang berkenan dan ada kata yang salah, doa saya untuk semua jemaah haji terutama di Indonesia semoga sehat selalu, karena sekarang hawanya panas karena kan beda antara Indonesia sama sini. Semoga hajinya jadi haji yang mabrur dan mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.